Selamat datang di channel Pembicara Hukum bersama saya Indra Setiawan. Kali ini saya akan membagi materi tentang tenggang waktu upaya hukum banding dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu bisa kita temukan dalam sengketa-sengketa keperdataan ya. Di pengadilan negeri itu ada wan prestasi, ada perbuatan melawan hukum, dan di PT UN itu ada perbuatan melawan hukum juga, ya kan, dan seterusnya. Maupun di pengadilan agama itu ada waris, sengketa perbankan syariah, ya, hibah, cerai, dan seterusnya. Nah, materi ini teman-teman sekalian sangat beruntung ya, karena dengan kecanggihan teknologi ini dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan hukum ini. Dengan modal 100.000 untuk beli paket, dapatlah pengetahuan yang luas terkait dengan hukum. Kalau saya dulu untuk belajar hukum acara pidana ini ya harus kuliah dulu selama 5 tahun dan bayar biaya kuliahnya dan beli bukunya, dibaca banyak-banyak. Itu salah satunya ada buku Andi Hamzah ya, Wirjono Projodikoro, dan seterusnya. Artinya dulu waktu saya kuliah, untuk mendapatkan pengetahuan hukum acara pidana ini ya memang butuh waktu, biaya, dan tenaga. Tapi syukurnya sekarang zaman teknologi, teman-teman tinggal menikmati melalui video YouTube Awam Bicara Hukum ini ya, dengan modal yang sederhana, yang cukup, tidak memberatkan, tidak menyita waktu. Baiklah, saya akan mulai ya. Dalam hukum acara perdata itu tenggang waktu upaya hukum bandingnya yaitu 14 hari sejak putusan dibacakan atau sejak pemberitahuan putusan diberitahukan kepada pihak. Jadi konkretnya, semisal penggugat dan tergugat ini sama-sama hadir dalam persidangan putusan, maka berlaku besoknya terhitung 14 hari. Jadi menghitungnya 1 hari setelah putusan dibacakan. Nah, sedangkan 14 hari, sedangkan jika salah satu pihak itu tidak hadir ya, maka terhitung 14 harinya mulai menghitungnya sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Jadi misalnya penggugat hadir dalam persidangan perdata, dalam persidangan putusan, kemudian tergugatnya tidak hadir, maka pengadilan akan melakukan relas pemberitahuan petikan putusan. Nah, petikan putusan itu misalnya begini, misalnya sidang putusan itu tanggal 1 Januari misalnya ya. Nah, kemudian karena tergugat ini tidak hadir, maka dikirimlah surat petikan putusan sampai di tangan tergugat itu tanggal 7 Januari. Maka menghitung 14 harinya itu dari mulai tanggal 8 Januari. Begitu. Jadi meskipun meskipun penggugat hadir dan tetapi tergugat tidak hadir, menghitungnya tidak dari tanggal 2 Januari, melainkan sejak petikan putusan itu diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir itu. Tapi intinya 14 hari. Jika lebih dari 14 hari, maka upaya hukum bandingnya ditolak. Itu sudah ada jurisprudensinya dan sudah ada peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Peradilan Ulangan gitu ya. Nanti bisa dicek saja
Undang-Undang Peradilan Ulangan itu nomor berapa tahun berapa, seingat saya tahun 80-an apa ya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana menyatakan upaya banding? Nah, ini ya. Jika mendaftarkan perkaranya secara elektronik, maka menyatakan bandingnya juga secara elektronik. Begitu. Dan berlaku 14 harinya sejak putusan itu diterima ya, secara elektronik. Kemudian jika mendaftarkannya tidak secara elektronik atau konvensional seperti itu, maka saudara bisa datang ke pengadilan, kemudian menyatakan banding. Nanti saudara mendapatkan relas banding dan membayar biaya bandingnya, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan penyataan banding dalam tenggang waktu 14 hari itu, kemudian langkah selanjutnya, meskipun tidak wajib, saudara membuat memori banding atau kontra memori banding, seperti itu. Nah, jika secara elektronik, maka memori banding yang disampaikan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri atau tingkat pertama itu secara elektronik bisa diupload. Jadi kalau saudara punya akun e-litigasinya, e-court ya, pengadilan elektronik, ada aplikasinya, ada akunnya, nanti saudara klik banding, klik menyatakan upaya banding, bayar perkara, dan selanjutnya upload dokumen memori bandingnya atau sebaliknya kontra memori bandingnya secara elektronik. Begitu. Nah, berapa lama putusan pengadilan tinggi banding itu turun? Variatif yang saya temui ya. Terkadang ada yang 5 bulan, 6 bulan, seperti itu. Tetapi tidak lebih dari 6 bulan. Oleh karenanya banding itu sendiri adalah bentuk upaya hukum jika salah satu pihak atau kedua-dua pihak merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, seperti itu. Itulah materi banding dalam hukum acara perdata yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detail nanti bisa kontak WA saya atau komentar di bawah video ini. Dukung terus channel Alam Bicara Hukum ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Indra Setiawan.